Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. And I hope you are fine too. Okay students, before we study today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang anak pemberani. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang berwudu, bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang anak pemberani. Siap teman-teman? Apa itu anak pemberani? Silahkan simak video berikut ini. Anak pemberani. Apa itu anak pemberani? Ayo teman-teman, tahu tidak pemberani itu apa ya? Siapa di sini yang pemberani? Good. Oke teman-teman, anak pemberani itu artinya adalah anak yang tidak takut, ya, tidak takut untuk melakukan hal yang baik dan benar. Teman-teman di sini tidak perlu ragu atau tidak perlu takut untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Baik teman-teman, nah sikap pemberani ternyata dapat kita teladani dari nabi kita teman-teman, yaitu Nabi Sholeh alaihi salam. Nah teman-teman, Nabi Sholeh alaihi salam adalah nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengajak umatnya agar tidak menyembah berhala. Apa itu berhala? Nah, contoh menyembah berhala itu seperti menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon besar, menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah teman-teman, Nabi Sholeh alaihi salam disebut juga orang pemberani. Nah, Nabi Sholeh adalah orang pemberani. Kenapa Nabi Sholeh disebut orang pemberani? Karena beliau berani mengajak umatnya untuk meninggalkan berhala, berani mengajak umatnya agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Sholeh alaihi salam juga orang yang cerdas. Beliau dapat memecahkan masalah dengan baik. Nah, permasalahan yang ada diselesaikan dengan baik dan pandai bermusyawarah dengan baik. Apa itu musyawarah? Musyawarah artinya membicarakan segala sesuatunya dengan kepala dingin, dengan baik-baik. Ya, jadi Nabi Sholeh ini selain pemberani untuk mengajak umatnya beribadah kepada Allah, beliau pun juga orang cerdas, orang yang dapat memecahkan masalah dan pandai bermusyawarah dengan baik. Nah, itu dia tadi teman-teman, sikap pemberani yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Sholeh alaihi salam. Nah, sekarang teman-teman, please open your book, page 57. Di bagian yang paling atas terdapat kotak, yaitu kotak akhlak terpuji. Yuk kita baca bersama-sama. Aku percaya kisah Nabi Sholeh alaihi salam. Aku ingin menjadi anak pemberani. Aku berani berkata benar. Aku berani bertanya jika tidak tahu. Aku mengerjakan tugas sendiri. Nah teman-teman, dari sini kita dapat belajar bahwa kita harus menjadi anak yang pemberani. Anak yang berani melakukan hal-hal baik. Anak yang berani melakukan hal-hal terpuji. Contohnya seperti teman-teman harus berani berkata benar, tidak bohong, ya, harus berkata jujur. Kemudian teman-teman juga harus berani bertanya jika tidak tahu. Dan teman-teman juga harus berani mengerjakan tugas secara sendiri, secara mandiri. Nah, di sini teman-teman, siapa yang sudah berani tidur sendiri? Wow, good, Masya Allah, hebat. Nah, teman-teman berarti termasuk anak yang pemberani. Yuk mulai dari sekarang kita menjadi anak yang pemberani. Pemberani di sini artinya adalah berani melakukan hal-hal yang baik, hal-hal terpuji. Dan kita juga harus belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan baik.
Seperti Ahmad yang sedang menyelesaikan masalah dari cerita yang terdapat pada buku PAI halaman 57. Silakan teman-teman buka ya. Ya teman-teman, silakan teman-teman membuka buku PAI teman-teman halaman 57 ya. Di situ terdapat cerita yang berjudul tentang menyisihkan uang jajan. Nah, ceritanya seperti apa? Silakan teman-teman, yuk mari kita baca bersama-sama ya. Menyisihkan uang jajan. Nah, di sini terdapat anak nih bernama Ahmad ya. Ahmad adalah siswa yang cerdas. Dia ingin membeli jam tangan. Namun ayahnya belum bisa membelikan jam tangan karena tidak memiliki uang yang cukup. Ahmad membeli celengan ke warung dekat rumahnya. Uang jajan yang diberikan ayahnya sebagian ditabungkan di celengannya. Setelah uang terkumpul banyak, Ahmad berkata, "Ayah, belikan aku jam tangan. Ini uangnya." Melihat Ahmad yang cerdas ini, ayahnya terkagum. Seraya berkata, "Alhamdulillah, sungguh kamu anak yang soleh." Nah teman-teman, itu dia tadi cerita tentang seorang anak Ahmad yang dia memecahkan masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah Ahmad ini menginginkan jam tangan baru, tetapi ayahnya uangnya belum cukup untuk membelikannya. Nah dari situ Ahmad berpikir, Ahmad memecahkan masalah bagaimana ia dapat membeli jam tangan yang baru. Kemudian akhirnya uang jajan yang diberikan ayahnya untuk dia sisihkan. Dia tabungkan ke celengannya. Setelah uangnya terkumpul banyak, di situ Ahmad berbicara, berani bilang ke orang tuanya, "Ayah, minta tolong." Dia berani minta tolong kepada ayahnya untuk dibelikan jam tangan baru, tetapi uangnya adalah uang tabungan milik Ahmad sendiri. Seperti itu teman-teman. Berarti di sini yang dapat kita pelajari dari cerita Ahmad ini adalah yang pertama, kita harus rajin menabung tentunya ya. Uang jajan yang diberikan kepada kita oleh orang tua kita sebaiknya kita sisihkan untuk kita tabung. Kemudian di sini juga Ahmad berani untuk berbicara, berkata jujur kepada ayahnya bahwa dia ingin jam tangan. Nah, setelah itu ayahnya membantu membelikan jam tangan tersebut, tetapi dengan uang hasil tabungan Ahmad selama ini dia menabung. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini berarti Ahmad berhasil memecahkan masalahnya, yaitu dia dapat membeli jam tangan dengan uang tabungannya sendiri. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, itu dia tadi teman-teman pembelajaran kita hari ini tentang anak pemberani. Mistia cukupkan ya sampai di sini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Miss, terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.